Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Jagat Tauhid, channel yang akan memberikan pengetahuan dan kisah-kisah Islami. Ada seorang penjual kerupuk yang mengalami kebutaan. Penjual kerupuk itu tidak menyerah pada keadaannya dan tetap berusaha menjual kerupuk seperti orang normal lainnya. Suatu hari, Abu Nawas ingin membeli kerupuk dari penjual buta itu. Abu Nawas kemudian bertanya, bagaimana jika ia mengambil kerupuk tanpa membayar, dan malah minta kembalian dari penjual buta itu. Abu Nawas juga menanyai sikap penjual kerupuk yang buta itu. Dengan suara lembut, penjual kerupuk itu berkata, "Tuan, rezeki itu sudah diatur oleh Allah, saya hanya berusaha. Jika rezeki itu memang untuk saya, maka tidak akan tertukar. Begitu juga sebaliknya," ujar penjual kerupuk yang buta itu. Setelah mendengar perkataan penjual kerupuk itu, hati Abu Nawas pun tergugah. Ia lalu memberi uang lebih kepada penjual kerupuk itu. Abu Nawas yakin bahwa Allah memberi rezeki penjual itu melalui tangannya. Dari kisah itu kita dapat mengambil hikmah bahwa rezeki dari Allah tidak akan salah sasaran. Apapun yang kita lakukan, jika kita beriman kepada Allah, maka Allah akan memudahkan urusan kita. Termasuk dalam hal pekerjaan, yakinlah bahwa Allah akan memberi yang terbaik bagi hambanya. Jika bukan rezeki kita, maka Allah akan mengganti dengan yang lebih baik. Kita harus bersyukur atas segala yang kita dapatkan. Abu Nawas memiliki pohon pepaya yang sudah berbuah dan matang. Abu Nawas merawat pohon pepaya itu sejak kecil sampai besar dan berbuah. Namun, buah pepaya yang dihasilkan pohon itu tidak banyak. Pohon itu berada di dekat pagar yang berbatasan dengan jalan umum. Keesokan harinya, Abu Nawas ingin memetik buah pepaya yang ia pelihara. Tapi, ternyata ketika ia sampai, beberapa buah pepaya sudah ripe. Abu Nawas pun pulang ke rumah dengan wajah sedih. Istri Abu Nawas heran, melihat Abu Nawas sangat kecewa dan murung hanya karena buah pepaya yang tidak seberapa harganya itu. Tapi, Abu Nawas berpikir lain dari yang dipikirkan istrinya. Ia merasa iba kepada pencuri yang harus bersusah payah sampai menunggu larut malam, hanya untuk mengambil beberapa buah pepaya itu. Besoknya, ia berniat untuk membantu pencuri, dengan menaruh sebuah tangga di dekat pohon pepaya itu. Tapi, ternyata besoknya, buah pepaya di pohon masih lengkap. Abu Nawas pun bersabar, dan mencoba menunggu hari berikutnya. Namun, hal yang sama terjadi lagi, buah pepaya tidak berkurang sebutir pun, meski ada tangga di sampingnya. Esoknya, Abu Nawas dikunjungi oleh seorang pemuda yang tidak dikenalnya. Pemuda itu membawa beberapa pepaya matang. Lalu pemuda itu menyerahkan pepaya yang dibawanya kepada Abu Nawas dan minta maaf. Pemuda itu juga mengaku bahwa dialah yang mengambil pepaya Abu Nawas. Sebetulnya, si pemuda masih ingin mencuri pepaya Abu Nawas, tapi karena ada tangga di sana, pemuda itu tersentuh hatinya dan menyadari bahwa pemilik pepaya itu sangat sabar dan baik. Mulai saat itu, si pemuda bertekad untuk tidak mencuri lagi. Hikmah yang dapat kita ambil dari kisah itu adalah bahwa kebaikan, sekecil apapun, dapat berpengaruh baik terhadap orang lain.
Mungkin ada orang yang bermusuhan dengan kita, tapi mungkin saja karena kebaikan yang kita sebar di mana saja, kita akan mendapatkan manfaat di masa depan, seperti membuat orang yang berniat buruk menjadi lebih baik. Bentuknya apa saja, kebaikan pasti akan memberikan dampak yang baik untuk kita, atau mungkin kita tidak merasakannya. Mungkin yang akan menikmatinya adalah keturunan kita nanti. Jadi, jangan pernah lelah untuk berbuat baik kepada sesama. Pada suatu masa, Abu Nawas mencoba menjadi pedagang. Ia menjual berbagai macam pakaian, permadani, dan selimut dengan kualitas yang bagus. Selimut itu memiliki harga dan ketebalan yang berbeda-beda. Suatu hari, seorang kakek yang sudah tua dan lemah datang dengan pakaian yang compang camping. Tampaknya, kakek itu adalah orang yang tak punya. Ia datang untuk membeli sebuah selimut. Ketika kakek itu masuk ke toko, banyak pengunjung yang memandangnya dengan sinis dan tidak suka. Tapi, Abu Nawas menyambut kakek itu dengan ramah. Ia melayani dan perhatian, seperti yang ia lakukan kepada pengunjung yang lainnya. Si kakek menghampiri Abu Nawas, lalu kakek itu menyampaikan tujuannya datang ke toko itu, yaitu untuk membeli selembar selimut. Ia ingin membeli selimut yang termurah karena sadar, uangnya tidak akan cukup untuk membeli selimut impor yang bagus, karena harganya pasti mahal. Setelah beberapa saat memilih dan memilah, ternyata semua selimut di toko itu masih terlalu mahal untuknya. Melihat itu, Abu Nawas tetap melayani kakek itu dengan baik, dan berinisiatif mencarikan selimut yang sesuai dengan uang kakek itu. Tak disangka, Abu Nawas memberikan selimut yang berkualitas tinggi. Selimut terbaik di tokonya. Yang mengejutkan, harga selimut itu sama dengan uang kakek itu. Si kakek tua tentu saja gembira, karena ia bisa membeli selimut yang bagus, harganya pun sesuai dengan uang di kantongnya. Kakek itu pun berterima kasih kepada Abu Nawas. Lalu ia pun pulang dengan raut wajah riang. Rupanya, selimut yang dibeli kakek itu untuk menutupi keluarganya di rumah. Suatu hari, ada pengunjung yang mau membeli selimut sama persis dengan yang dibeli kakek kemarin. Tapi, pengunjung itu merasa kesal saat tahu harga selimut itu. Ia protes, lalu ia membandingkan harga yang diberi kepada si kakek kemarin dengan harga yang diberi kepadanya sekarang. Ia merasa ini tidak adil. Abu Nawas lalu menjelaskan dengan sabar. Saya tahu Anda heran dan kesal kepada saya, kenapa saya memberi harga yang tidak sama dengan kakek tua kemarin. Tahukah Tuan, sekarang saya berbisnis dengan manusia, sementara kemarin saya berbisnis dengan Allah, kata Abu Nawas menjelaskan. Pemuda itu terdiam, dan membayar sesuai harga yang diminta Abu Nawas, sambil mendoakan, agar kakek tua itu dan keluarganya terlindung dari dingin angin malam. Ia juga berdoa kepada Allah, agar keluarganya terhindar dari siksa api neraka. Kisah ini memberi pesan moral, bahwa apapun kedudukanmu, tetaplah berbagi dengan sesama. Banyak orang yang memerlukan bantuan dengan hati yang tulus, tanpa memandang besarnya bantuanmu. Kedepannya, keikhlasanmu dalam membantu sesama akan membawa kebaikan pada hidupmu. Dan ingatlah bahwa berbagi dengan sesama tidak akan membuatmu miskin. Jadi jangan ragu untuk berbagi dengan ikhlas dengan sesama.